Kita akan melanjutkan project e-commerce admin kita yang kemarin. Terakhir kita telah membuat halaman dashboard, terus login, habis itu sales dan juga produk. Di sini saya akan coba run projectnya lagi, npm run dev, dan akan saya akses ke localhost 3000 dan kita akan mencoba menghubung ke halaman dashboard. Nah, di sini setelah berhasil membuat dashboard admin dan juga halaman sales dan juga produk, untuk selanjutnya kita akan coba proses integrasi ke API. Di proses integrasi ini kita akan menggunakan yang namanya dummy JSON. Jadi ini API dummy yang bisa kita gunakan. Di sini kita juga bisa cek terkait dokumentasinya, penggunaannya gimana. Di sini udah ada beberapa API yang bisa kita pakai, diantaranya ada autentikasi, terus get product, dan juga filter, sort. Di sini juga ada chart dan lain-lain. Nah, di sini kita akan pakai API autentikasi. Kita akan pakai API login di website kita. Jadi kita bisa buka di VS Code, kemudian pergi ke file login form. Sebelumnya untuk integrasi ke API kita akan menggunakan package, jadi nggak ngebuat dari nol. Yang pertama nanti kita akan pakai Axios. Ini nanti package yang kita gunakan untuk HTTP request ke backend. Kemudian untuk membantu kita terkait proses integrasi API, kita akan menggunakan requery. Jadi kenapa kayak ini? Yang pertama nanti ada beberapa fitur tambahan yang nggak perlu kita buat, jadi kita tinggal pakai aja. Di antaranya ada caching, debugging, terus state-nya juga nanti disimpan di requery dan lain-lain. Yang pertama kita akan install Axios. Kita bisa cek di dokumentasinya, kita copy aja di npm install Axios, kemudian close dulu, terus kita install Axiosnya. Setelah itu kita install requery. Ini versi lama ya, kita kan coba cari yang versi yang terbaru. Requery. Terus kita install. Untuk yang sekarang yang terbaru ada di versi 5. Jadi kita copy ini, npm install TenStack requery. Setelah itu kita jalankan lagi projectnya, npm run dev. Nah, di sini hal yang pertama kita lakukan adalah gimana caranya kita dapat data dari email dan juga password. Jadi ketika user nanti ubah email dan juga passwordnya, kita simpan di state, terus kita kirim ke API. Nah,
Nah, di sini saya akan buat dua state. Yang pertama state email, dengan initial value string kosong. Kemudian saya akan buat state password dan juga fungsi buat ngesetnya. Nah, setelah itu di onceng komponen input kita tambahkan oncengnya. Kemudian di sini kita ambil eventnya. Jadi ketika input nanti onceng, kita set email, ambil dari value dari event input tersebut. Yang password juga sama. Ketika onceng akan mengambil data dari, akan mengeset state password. Kemudian value dari input ini akan ambil data dari state password dan juga di email. Value input ini akan mengambil data dari state email. Setelah itu kalau kita cek di on submit, akan kita cek data email dan juga passwordnya. Terus ke website, ke halaman /login, kita inspect elemen. Di sini saya akan coba. Nah, jadi sekarang kita sudah bisa dapat data email dan juga password. Nah, data ini nanti akan kita kirim ke backend atau API. Sekarang kita bisa pakai Axios. Jadi yang pertama adalah import Axiosnya from Axios. Kemudian kita bisa cek di dokumentasi API. Jadi kita bisa cek di sini yang mana endpoint atau URL. Jadi kita copy endpoint ini, kemudian kita buat fungsinya. Jadi ketika Sapi nanti bakal memanggil fungsi handle submit. Nah, di sini kita bisa panggil Axios karena kita cek di sini dia metodenya adalah post. Kita pakai axios.post. Kemudian kalau kita cek di sini, URL yang pertama adalah parameter yang pertama adalah URL dari endpoint yang akan kita pakai. Jadi endpointnya tadi http://dynamicjson.com/out/login. Kemudian kita parameter yang kedua yaitu datanya atau bodinya. Jadi data yang dikirim adalah email. Kalau di sini dia pakai username, jadi kita ubah aja state kita. Username, terus ini juga username, kemudian password. Jadi kita ubah semua
password kita menjadi username aja sesuai dengan API-nya. Set username, kemudian ini juga username, type-nya text, terus name-nya username, value-nya ngambil dari state username, dan juga loncengnya kita ubah menjadi set username. Terus di sini ada optional expired in means. Setelah kita kirim username dan juga passwordnya, di parameter kedua kita bisa jadi kita dapatkan responnya. Ketika dia sukses, kita console log dulu responnya apa, dan ketika dia gagal atau error, nanti bakal muncul alert username or atau password salah. Setelah itu kita coba. Jadi ketika setelah user kita reload dulu, terus kita ubah menjadi username, kemudian passwordnya kita isi. Nah, di sini kita bisa cek. Jadi karena username dan juga passwordnya kita isi dengan nilai yang salah, nanti bakal lari ke dalam cache. Makanya muncul alert username atau password salah. Terus kita bisa juga cek di network. Di sini kita bisa cek request apa yang telah kita buat. Jadi ini sesuai dengan yang ada di kode kita. URL-nya adalah /out/login, kemudian payload-nya atau body-nya adalah password dan juga username. Sekarang akan kita coba dengan data yang sesuai. Jadi yang valid adalah ini, pakai kita copy aja Emily dan juga Emily's password. Akan kita klik submit. Nah, sekarang masih salah. Kita coba lagi. Nah, sekarang sudah berhasil. Kita bisa cek di bagian network. Terus di sini ada statusnya 200. Terus kita bisa coba cek di konsol juga. Tadi karena di sini saya console log responnya, kita dapat datanya. Yang pertama adalah kita dapat akses tokennya, terus emailnya, terus dan juga data yang lainnya. Setelah itu kita simpan tokennya. Jadi ketika berhasil login, kita simpan token dan juga access token dan juga reverse token. Di sini kalau kita cek ada di variabel data, kemudian access token. Jadi kita buat variabel dulu, access token ada di res.data.access token. Kemudian refresh token ada di resdata.refresh token. Nah, di sini akan kita simpan ini di dalam local storage. Jadi kita simpan access tokennya dan juga refresh token.
setelah kita simpan akses token dan juga refresh token, nanti bakal menuju ke halaman dashboard. Nah, di sini untuk berpindah halaman kita akan gunakan sama yang ada di halaman produk. Kemarin kita buat menambahkan fungsi push di dalam halaman produk, jadi kita copy aja terus menuju ke login form. Di sini kita ambil fungsi dari use router, kemudian kita ambil fungsi pushnya. Jadi ketika berhasil nanti bakal menuju ke halaman /dashboard. Cuma sebelumnya akan kita coba terlebih dahulu. Ketika kita submit bakal statusnya 200, kemudian kita cek di application local storage. Di sini kita udah dapat data akses token dan juga refresh token. Di sini akan saya hapus terlebih dahulu, terus saya coba lagi. Nah, kita sudah berhasil menyimpan data akses token dan juga refresh token. Setelah itu kita akan tambahkan juga fungsi, jadi karena ada proses yang menunggu ketika post username dan juga password, di dalam button akan kita tambahkan loading. Yang pertama kita buat stepnya terlebih dahulu, is loading. Dengan nilai awal false. Nah, di sini jadi ketika submit kita akan ubah state loadingnya menjadi true. Setelah berhasil di dalam fungsi then kita buat menjadi false, dan ketika gagal kita juga buat menjadi false. Setelah itu di dalam komponen button kita buat, jadi ketika loading proses menunggu pengiriman data akan kita buat disable, dan juga di dalam teks ini ketika dia loading dia akan muncul pesan loading. Terus kita aktifkan, kan kita coba dulu aja. Jadi di sini ketika klik submit nanti buttonnya akan berubah menjadi disable dan juga berubah menjadi loading karena proses menunggu respon dari backend. Nah, setelah berhasil menambahkan ini, handle ini, jadi supaya user itu nggak ngeklik berkali-kali, itu tetap aman. Setelah berhasil kita tambahkan push ke halaman dashboard. Di sini ketika user klik submit akan loading. Ketika berhasil akan otomatis dilempar ke halaman dashboard. Setelah itu di halaman dashboard akan kita tambahkan validasi. Jadi
akan ada pengecekan apakah tokennya ini ada atau tidak. Kalau nggak ada, nanti bakal dilempar ke halaman login. Jadi di dalam dashboard, atau kita bisa tambahkan juga di setbar provider. Di sini kita tambahkan pengecekan. Untuk pengecekan akses token apakah ada atau tidak, yang pertama mungkin kita tambahkan dulu di layout. Coba kita tambahkan di layout. Yang pertama kita tambahkan use effect. Kita menambahkannya di komponen app chatbar aja. Terus kita ubah ini atau mungkin kita coba buat komponen baru aja. Jadi di dalam folder komponen kita buat komponen yang namanya mungkin out.tsx. Kemudian di sini kita ekspor komponennya. Terus di sini kita return null aja. Dan kemudian kita tambahkan use effect di sini. Dan kita ubah komponen ini menjadi use client. Terus kita tambahkan di dalam file layout di dalam folder dashboard. Di sini saya impor komponen out-nya. Kemudian kita tambahkan fungsi untuk pengecekan token. Yang pertama untuk mengecek apakah di dalam sini kita mempunyai token atau tidak menggunakan local storage. Yang pertama kita cek tokennya, local storage get item. Terus parameter yang pertama adalah key dari tokennya. Kemudian kita coba console log dulu. Setelah itu di sini ada pengecekan. Jadi ketika token kosong, dia akan menuju ke halaman token sama dengan 0. Jadi dia akan menuju ke halaman login. Use router. Nah, di sini untuk pengalihan halaman kita pakai replace, bukan pakai push.
kita coba. Di sini tidak dilempar ke halaman login karena kita memiliki token di dalam local storage. Akan saya coba hapus, kemudian saya reload. Nah, nanti bakal otomatis dilempar ke halaman login karena di sini kita menggunakan fungsi untuk pengecekan token di dalam local storage. Setelah itu kita coba login lagi. Nah, kita udah dapat tokennya. Sekarang kita akan ubah di halaman produk dan juga yang lainnya untuk menggunakan API. Di video berikutnya.